SD ilmu pendidikan terkait faktor bahasa Indonesia di kelas 4. Yang pertama, kondisi siswa pada kelas 4 terkait dengan belajar bahasa Indonesia bisa untuk menangkap itu. Nanti kelas kalau untuk memahami materi itu kelas 4 itu ada yang bisa, maksudnya sekali diterangkan langsung bisa, ada yang tidak bisa. Soalnya di kelas 4 itu kan memang ada yang kayak jadi dia memang tidak di bahasa Indonesia aja, di semua mata pelajaran menangkap materi. Itu kesulitannya ya itu terkait siswanya yang berbeda-beda gitu. Semuanya langsung bisa. Ya. Ada yang ketika dijelaskan dia bicara sendiri, ganggu temennya, ada yang jalan, ada yang anak-anak metode itu metode strategi siswanya yang jalan-jalan sendiri itu biasanya ada ketika entah itu ketika istirahat atau pas yang ada tugas saya tak panggil kenapa kok sering bicara sendiri atau mengganggu temennya gitu kan. Setelah itu nanti dia biasanya itu tak ajari langsung sama saya. Berarti ada pendekatan tersendiri untuk kalau untuk keseluruhan jadinya pakai metode yang ceramah atau kebanyakan diskusi atau apa? Biasanya itu kadang diskusi, tergantung materi. Kadang ada diskusi, kadang juga hanya ceramah. Terus kadang juga biasanya kan kalau udah tak terangkan dulu langsung tak Biasanya seringnya yang di video aja atau kadang ngomong, kadang itu berarti ada karena apa ya kan? Kalau untuk tanya jawab dia aktif tapi enggak antusiasnya itu lebih kayak sering asik main sendiri. Soalnya kan kayak pas kemarin kan banyak cowok yang cowoknya itu 18, ceweknya cuma 5. Yang aktif, memang aktif itu yang cowok semua. 13. Untuk kesediaan bukunya pakainya dari bukunya itu dan dari setengah dari buku kadang tak ada dan soalnya tapi anak-anak punya sendiri pegangan sendiri dari hanya apa aja yang pegangan sendiri itu hanya apa bukunya biasanya tak pinjam tapi tak terus ada itu nggak Bu? Biasanya kan saya pernah dengar ada sebelum pembelajaran itu ada literasi untuk membaca 15 menit apa itu di kelas 4 itu ada seperti itu nggak Bu? Biasanya itu kalau saya berdoa nanti biasanya kalau nggak tak suruh menulis nggak kalau gitu tak suruh tak dikte itu kalau itu nanti biasanya tak kasih tulisan nanti tak suruh menulis itu setiap hari itu atau hanya seminggu berapa kali itu kali seminggu 2 sampai 3 kali soalnya kalau anak dikasih seperti itu terus kalau membaca sudah kalau membaca kelas 4 itu sudah bisa selesai cuma satu itu yang tahu materinya itu aja ada kalimat transitif terus sujas yang terakhir itu tidak salah itu jenengan sudah familiar dengan untuk konsep pembelajaran deep learning? Baru kemarin pernah ikut Latihan ya. Jadi saya belum mendalami yang deep learning itu gimana. Tahu tapi caranya untuk penerapannya itu kan masih menyesuaikan. Berarti di pembelajaran bahasa Indonesia khususnya itu
itu belum diterapkan ya atau sudah tapi Ada yang pakai, ada yang oke Terus belum semuanya nih bisa ya. Kalau jenengan kan ada yang sudah ada yang pakai deep learning. Nah, caranya jenengan itu menghubungkan dengan pengalaman siswa itu kayak gini. Sebenarnya itu tak ambilkan di sehari-harinya dulu, tak kaitkan gitu loh. Jadi kan biar anak itu lebih mudah untuk memahami materi itu. Kalau hanya biasanya kan anak itu hanya diterangkan terus disuruh dikasih tugas itu nggak bisa, harus ada itu nyatanya gitu loh, kenyataan dengan kehidupan dia sehari-hari. Jenengan itu pernah mengajak siswa untuk memahami isi bacaan secara mendalam kan? dalam pembelajaran itu jenengan pernah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan makna atau isi pesan dari teks tersebut itu dalam pembelajaran dalam materi apa biasanya? Yang membuat kalimat itu juga ya, kalimat intransitif itu juga tak selalu membuat kalimatnya yang menggunakan yang intransitif itu gimana, yang transitif itu gimana, terus yang konjungsi itu juga yang soalnya yang bisa itu ya sekali tak jelaskan langsung bisa semuanya. Jadi kan ini orang sama Sama. Tidak bisa juga sama ini gitu aja. Kan tadi jenengan kan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jenengan itu memastikan bahwa siswa ini itu bisa kayak paham dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Bagaimana itu seperti iya, benar-benar paham. Misalnya itu kadang itu tak kasih tugas. Saya tidak di sini, tapi ketika di suruh misalnya tugas kayak yang membuat cerita, tak suruh dari kegiatan dari bangun tidur sampai tidur. Kadang itu ya ada anak yang benar-benar memang menceritakan secara detail, tapi ya gitu ada yang tidak. Soalnya dia tuh tidak bisa memahami apa yang saya tugasi. Sebenarnya itu pada saat pembelajaran itu kan setelah selesai itu apakah ada siswa untuk merefleksikan sesuatu yang sudah dipelajari Jangan masih itu pembelajaran. siswanya itu dalam merefleksikan itu gimana? Biasanya bisa lewat ekspresi, tapi nggak sih kayak gambar itu kalau biasanya kadang langsung tak suruh menggunakan apa yang dilakukan ketika mengikuti pembelajaran. Lebih ke sana sedih atau Lagi gimana? Campur-campur, ada yang seneng, ada yang bosan anak sekarang itu lebih ke lebih tertarik ke gadget. Iya nih, digital berarti kalau ada pembelajaran lain itu yang dikaitkan dengan media digital di yang bahasa Indonesia. Iya. Yang bahasa Indonesia itu tak kasih contoh yang itu cara membuat itu kalimat konjungsi itu juga. Terus membuat kalimat literasi juga pernah. Terus melakukan macam-macam analisis itu juga. Itu hubungannya dengan digital itu general itu berarti apa berarti? General berarti menaikkan BPP gitu. Mungkin cara siswa untuk fokus sama teliti dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri itu biar fokus sama teliti itu gimana? Itu juga hasilnya juga masih PR, masih PR. Soalnya kadang anak ketika sudah fokus nanti ada temannya yang usil atau apa dia langsung buyar lagi. Dan untuk mengembalikan supaya fokus itu memang ya cara butuh itu banget semuanya. Jadi lingkungan sendiri itu mempengaruhi.
sini usil, sini diam, sini diam, sini usil gitu gantinya. Kemudian apakah ada pembelajaran bahasa Indonesia yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi isi teks dari teks tersebut gitu kan? Ada kemarin itu yang Kak Sarah memahami ide pokok, terus membuat wawancara itu juga itu. Kemarin tak kasih Kak Solo, dia itu tak kasih tugas di rumah mewawancarai pedagang atau apa, pedagang boleh penjual minuman atau jajan-jajan gitu Kak Solo mewawancarai. Itu rata-rata siswa udah paham apa belum? Kira-kira dari tugas itu? Kalau pahamnya itu masih 50% ya, soalnya dia itu masih belum bisa membedakan antara yang narasumber sama yang pewawancara, masih bingung. Kemudian bagaimana cara itu membantu siswa menyampaikan proses pembelajaran sendiri dalam mata pelajaran Untuk menyadarkan ya, supaya dia bisa paham gitu ya, caranya apa itu namanya, memberikan contoh. terus juga Ya, soalnya kan materinya yang bahasa itu ya lumayan sedikit sih, nggak untuk 1 semester ini ya. Jadinya setelah tak kasih itu nanti ke materi selanjutnya tak ulang lagi. Sebelum ini kemarin kan hampir 2 minggu lebih kan mengulang terus karena materinya habis. Karena pakai pendekatan itu kalau ada yang nggak bisa waktu pengajaran itu juga ada berarti apa Saya langsung kadang tak panik tak nanya apa sih masnya kan, aku pengen tahu masalahnya tuh kenapa kok dia nggak bisa. dan tetap ada waktu apa klasikal itu tetap dipanggil atau gitu untuk pembelajaran bahasa Indonesia sendiri kan pasti anak sering bosan ya kalau gitu. Itu cara mengatasinya biar anak tidak bosan itu dengan pakai cara Kasih SPG, kadang juga tak buat game. Soalnya anak itu nggak disuruh cuma hanya membaca, nulis itu nggak mau. Semuanya yang aktif. Saya dulu nggak ada minta game apa gitu. gamenya itu terintegrasi dari materi atau game dari luar gitu. Iya, iya, masih Iya. yang menyangkut materi itu. Anak-anak lebih antusias Kalau dia lebih diajak ke permainan atau itu lebih tertarik. Ya hanya penyampaian langsung cuma menjelaskan itu kurang tertarik. namanya pilih game itu jadi apa metode game modelnya game itu dengan pakai game itu lebih paham karena siswa atau iya atau malah emang senang-senangnya aja gitu Ya, dia malah lebih lebih paham Jadi hanya diterangkan ya kadang ada yang menjelaskan, ada yang nggak lebih ke yang game kalau kegiatan diskusi sudah pernah dilakukan diskusi sudah dalam materi tapi hampir semua materi itu kan dapat diskusi ya gitu tak buat kelompok ada presentasi juga ada dan saling itu antusiasnya bagaimana kalau kita presentasi untuk tanya jawab ya aktif tapi memang agak terstruktur ya maksudnya ada yang tanya gitu gitu tetap ada yang tanya cuma nggak seaktif saya sendiri enggak yang terakhir ya Bu, sejauh mana ibu itu melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan dari game tadi itu lebih membuat mereka paham nilainya itu bagaimana? kalau dibandingkan yang pakai game sama yang menjelaskan Iya. sama gitu ya, kalau pakai game itu dia lebih cepat nangkapnya. Jadi dia itu ya bermain tapi nggak hanya sekedar bermain, dia bisa langsung memahami gitu. Kalau hanya saya menjelaskan itu ya caranya memahami tapi nggak langsung, harus diulang. satu lagi Bu, dari semua materi yang jenengan jelaskan yang paling menyenangkan bagi siswa yang paling Yang mudah paling mudah dipahami itu yang anak-anak lebih tertarik ya, itu yang membuat kalimat transitif sama membuat kalimat konjungsi itu dia lebih tertarik kalimat yang lain. Ada anak yang cerita sih ini aja materi pelajaran itu ada alasannya nggak Bu? Kenapa kok anak tertarik gitu? Karena
lebih senang ya materi ini kan masih ada materi yang lain Iya. supaya bisa selesai gitu Iya. pelajaran. Karena dia lebih untuk itu kan caranya buat kalian menggabungkan itu Iya. dia lebih tertarik ya. Kreatif ya kalau baca Mungkin biayanya lebih mudah. Iya, dalam pengerjaannya. maaf ya yang jauh ya nama jenengan terus Makasih ya. Terima kasih.